Jadi baik, perkenalkan nama saya Gat Burenggingan Matalu dengan NIM 2103020086, kelas 1C, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Bisnis. Pada siang hari ini saya akan mereview sebuah buku dari yang berjudul Introduction to Sociological Theory. Langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama itu pengantar. Selamat datang di teori sosiologi. Mungkin tampak tidak biasa untuk mulai sebuah buku teori dengan kutipan tentang kamar tidur, hotel, dan beban kasur mewah yang membebani pembantu tetangga, tetapi justru kejadian sehari-hari seperti inilah teori sosiologis dengan luasnya konsep atau ide analitis yang sangat cocok untuk menerangi. Saya akan memperkenalkan Anda kepada para ahli teori utama yang tulisannya dan kerangka kerja konseptual menginformasikan pemikiran sosiologis. Buku ini akan membekali Anda dengan kosakata dan pemahaman teoretis yang memungkinkan Anda menghargai pluralitas perspektif dan teori sosiologi. Menganalisis kehidupan sosiologi. Kutipan singkat tentang pembantu rumah tangga dan kasur hotel memberikan gambaran tunggal tentang masyarakat kontemporer, tetapi elemen-elemennya dapat digunakan untuk menyoroti berbagai cara yang dilakukan oleh para ahli teori sosiologi dalam mempelajari masyarakat. Misalnya, Karl Marx, seorang tokoh terkemuka dalam analisis kapitalisme masyarakat, misalnya modern akan berfungsi pada hubungan antara ketimpangan ekonomi dan eksploitasi yang mendasari cedera pelayanan hotel. Karena itu, sementara pelayanan bebas meninggalkan uang untuk bertahan hidup. Karena itu, sementara pelayanan bebas meninggalkan Westin, mereka tidak bebas menahan tenaga kerja dari setiap hotel. Mereka harus bekerja di suatu tempat. Oleh karena itu, pekerja upahan harus menjual tenaga kerja mereka di pasar lebih kecil daripada keuntungan yang akan diperoleh kapitalisme dan pekerjaan mereka. Nah, meskipun pemilik hotel harus membayar banyak biaya yang terkait dengan pemeliharaan dan pengoperasian hotel, masih ada kesenjangan besar antara upah minimum yang dibayar kepada pelayan hotel dan harga yang dibayar oleh tamu hotel untuk menginap. Satu malam di kamar hotel mewah yang dibersihkan oleh pelayan, bahkan jika apa yang mereka terima sebagai imbalan atas kerja mereka akan selalu lebih kecil daripada keuntungan yang akan diperoleh kapitalis dan pekerja mereka. Meskipun pemilik hotel harus membayar banyak biaya yang terkait dengan pemeliharaan dan pengoperasian hotel, masih ada kesenjangan besar antara upah minimum yang dibayar kepada pelayan hotel dan harga yang dibayar oleh tamu hotel untuk menginap satu malam di kamar hotel mewah yang dibersihkan oleh pelayan. Lebih jauh lagi, sifat kompetitif kapitalisme dan persaingan ekonomi di antar hotel berarti bahwa kondisi kerja yang didorong oleh keuntungan dari suatu hotel mewah tidak akan jauh berbeda dari yang lain. Max Weber juga menawarkan analisis kapitalisme modern, tetapi tidak seperti Marx. Ia mengarahkan kita kepada berbagai macam motivasi dan makna subjektif yang mengarahkan aktor sosial baik secara individu atau kolektif sebagai pekerja, perusahaan hotel, serikat pekerja, organisasi keagamaan, negara, atau aliansi transnasional untuk berperilaku seperti yang mereka lakukan. Di antara banyak mesin penggerak perilaku, Weber agak seperti Marx menyoroti sentralitas motivasi strategis atau instrumental yang mendasari perilaku sosial, termasuk tindakan pelayan.
Dan para pemimpin serikat juga khawatir jika mereka berpikir bahwa para pekerja dapat memperoleh kesepakatan upah yang baik tanpa campur tangan serikat pekerja. Tidak mengherankan, seperti yang disoroti oleh beberapa ahli teori kontemporer, akan dirusak jika angkatan kerja mereka berserikat. Tidak mengherankan, seperti kelompok sering terjadi dalam masyarakat demokratis karena berbagai kelompok kepentingan ekonomi dan lainnya bersaing untuk mendapatkan pengakuan yang lebih besar atas agenda masing-masing. Bagi ahli teori pertukaran atau hubungan pertukaran bukan hanya berdasarkan uang, tetapi berdasarkan pada pertukaran status, informasi, persahabatan, nasihat, pekerjaan rumah tangga, pengaruh politik, dan lain-lain. Dan ketidakseimbangan kekuatan dalam hubungan yang mereka renungkan dan diabadikan. Dalam semua hubungan, para ahli teori pilihan rasional berpendapat kita menilai apa yang kita dapatkan dan apa yang harus diberikan berdasarkan kemungkinan nilai guna kita sebagai individu. Sejauh ini saya belum mengomentari fakta bahwa pekerja hotel yang dikutip dalam kutipan kami adalah seorang wanita. Memang kata pembantu adalah kata gender, yaitu digunakan untuk menunjukkan seorang wanita dan pekerja wanita. Pembantu rumah tangga laki-laki sebaiknya disebut dengan bahasa yang lebih elegan sebagai kepada pelayan mereka, seperti yang digambarkan di biara Downton, memiliki status yang lebih tinggi dari dan lebih mandiri meskipun mereka bagaimanapun atas perintah tuan atau atasan mereka. Saat ini, terlepas dari kemajuan dalam kesentraman perempuan merupakan bagian yang tidak proporsional dari pekerja layanan berupa rendah. Para ahli teori sudut pandang feminis yang keluar dari tradisi yang berfokus kepada ketidaksetaraan perempuan dalam masyarakat banyak bicara tentang masalah ini. Secara khusus, mereka menyoroti rutinitas sehari-hari dan pengalaman wanita yang merapikan 25 tempat tidur sehari, dan yang setelah hari kerja yang dibayar berakhir merapikan tempat tidur dan memasak makan malam dan melakukan banyak pekerjaan lain untuk keluarga mereka. Pengertian dalam teori. Dengan mengenal berbagai teori dan ide yang terdiri dari teori sosiologi, Anda akan mengembangkan kompetensi untuk menganalisis kompleksitas kehidupan sosial dengan cermat. Perendaman teoretis yang merugikan Anda untuk mengadopsi sikap analitis untuk melihat melampaui pengalaman dan kesan Anda sendiri dengan cara yang mengungkap dan membantu Anda mengenali pola dan kekuatan sosial yang mendasari berbagai fenomena sosial yang menjadi ciri dunia tempat kita hidup. Keuntungan dari mengetahui teori sosiologi adalah bahwa hal yang memungkinkan kita untuk mencoba memahami hampir semua aspek perilaku sosial yang mungkin kita minati. Teori sosiologi berfokus pada bagaimana makro dan skala besar struktur sosial seperti kapitalisme, birokrasi, struktur pekerjaan dan gender, politik, dan ras migrasi membentuk organisasi lingkungan sosial. Bagaimana struktur ini membatasi pilihan dan peluang yang tersedia untuk setiap individu, keluarga, dan kolektivitas yang lebih besar. Dan dengan demikian, bagaimana mereka membentuk pola tindakan dan interaksi sosial yang terjadi. Pada saat yang sama, mereka memperhatikan dampak budaya dalam membentuk struktur dan institusi sosial. Poin yang perlu diingat. Yang 1, teori sosiologi. 2, perhatian dengan menjelaskan fenomena sosial empiris. 3, fokus pada struktur sosial termasuk budaya dan praktik kelembagaan. Yang keempat, pendekatan tingkat makro dan mikro untuk mempelajari masyarakat.
Yang kelima, interaksi antara lembaga, individu, kolektif, dan kekuatan struktural. Yang keenam, keterampilan berpikir analitis kritis. Yang ketujuh, sosiologi adalah disiplin ilmu yang relatif baru, asal-usulnya berasal dari pengetahuan pertengahan abad ke-19. Yang kedelapan, pencerahan abad ke-18 mengatur tempat munculnya sosiologi. Yang kesembilan, penekanan pada alasan dan kemajuan. Yang ke-10, pindah jauh dari kekuatan gelap masa lalu, mitos, tradisi, nepotisme. Yang ke-10, alasan dalam politik, cita-cita kesetaraan, pemerintahan mandiri kolektif. Yang ke-11, deklarasi kemerdekaan AS 1776. Yang ke-12, revolusi Prancis. Yang ke-12, penalaran ilmiah. Yang ke-13, penekanan pada fenomena empiris yang dapat diamati. Yang ke-13, Auguste Comte, sosiologi sebagai ilmu masyarakat yang empiris dan positif. Yang ke-14, sosiologi positif, hukum masyarakat yang dapat ditemukan secara ilmiah. Yang ke-15, Harriet Martineau, sosiologi sebagai studi tentang moral dan sopan santun. Yang ke-16, pokok pembahasan sosiologi dan yang berbeda dengan ilmu alam. Yang terakhir ke-16, metode ilmiah positif yang mencakup pemahaman simpatik individu. 1. Karl Marx. Marx berpendapat bahwa setiap cara berproduksi, misalnya Kekaisaran Roma, Eropa, feodal, kapitalisme, mengandung benih-benih kehancuran sendiri. Mode yang dulunya merupakan perbaikan dari pendahuluannya pada akhirnya akan mengalami kehancuran sendiri dan diganti dengan sistem yang memperbaikinya, sampai sejarah berakhir dengan kehancuran kapitalisme yang digantikan oleh komunisme. Tahap terakhir ini sejauh ini belum muncul. Sebaiknya kapitalisme telah menunjukkan dirinya sangat adaptif untuk mengintegrasikan krisis dan kontradiksi yang menentang supremasinya. Struktur dasarnya dan proses lebih tinggi tidak mengubah, dan memang dengan ekspansi global kapitalisme dan budaya konsumen, analisis Marx tetap sangat dapat diterapkan untuk memahami masyarakat kontemporer. Adapun juga beberapa poin penting dari Marx, yaitu Marx berfokus pada struktur masyarakat kapitalis. Marx melihat sejarah sebagai kemajuan dalam kekuatan dan kondisi material. Marx budak, Marx feodal, kapitalisme, komunisme. Marx menekankan bahwa kapitalisme dan semua masyarakat yang dicirikan oleh ketidaksetaraan, ciri-ciri kapitalisme yang ditekankan oleh Marx. Ciri-cirinya itu: 1. Tujuan kapitalisme adalah produksi modal dan keuntungan. Yang kedua, kapitalisme adalah sistem ketidaksetaraan kelas terstruktur berdasarkan hubungan dan tidak setara dengan modal. Yang ketiga, dua kelas yang bertentangan secara dikotomis. Yang keempat, borjuasi, kapitalis atau pemilik. Yang kelima, proletariat atau pekerja upahan yang menghasilkan modal atau keuntungan. Yang keenam, kapitalisme adalah sistem produksi komoditas. Yang ketujuh, tenaga kerja itu sendiri adalah komoditas. Yang kedelapan, upah kerja adalah tenaga kerja yang dieksploitasi, tenaga kerja yang digunakan oleh kapitalis untuk menghasilkan keuntungan bagi kapitalis. Yang kesembilan, nilai lebih yang dihasilkan oleh pekerja upahan menjadi keuntungan kapitalis.
Yang ke-10, nilai lebih berasal dari kesenjangan antara nilai tukar seorang pekerja dan nilai pakaiannya lebih bagus dari kapitalis. Yang ke-11, pembagian kerja menghasilkan kerja yang teralienasi. Yang ke-12, keterasingan dari produk yang dihasilkan. Yang ke-13, keterasingan dalam proses produksi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.